Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya ayyuhal khadirun ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Al-ayat. Hari ini sidang Jumat rahimakumullah, sudah selayaknya sepantasnya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi begitu banyak kenikmatan, diantaranya nikmat iman, Islam, umur, juga kesehatan, sehingga kita diringankan, dimudahkan untuk hadir di masjid memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah menuju masjid ini menjadi kifarat penghapus, penggugur dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini sedang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, tepatnya ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, kata Allah ketika mengatakan barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, berarti ada orang yang rindu akan bertemu dengan Allah, akan berjumpa dengan Allah, berharap bisa bertemu dengan Allah. Nah, tentu ketika orang itu berharap ingin bertemu dengan Allah, tentu orang itu mempunyai amalan-amalan ibadah, yaitu beriman kepada Allah tentunya, sehingga dia yakin bahwa suatu saat akan bertemu dengan Allah. Allah memberikannya Rahman Rahim, kasih sayangnya kepada dirinya. Berbeda dengan orang yang senantiasa kafir, maksiat kepada Allah, dia tidak akan mungkin mengharapkan pertemuan dengan Allah. Dia justru sebaliknya takut kepada Allah, berjumpa kepada Allah, karena Allah akan mempersiapkan siksa baginya, akan murka pada orang tersebut. Inna adabi lasadid, akan disediakan azab Allah yang sangat pedih. Makanya orang-orang yang merindukan akan pertemuan Allah, kata Allah itu ada syaratnya. Yang pertama, di kelanjutan ayat tersebut, Pak Yamal amalan solihan, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Sebagaimana kita ketahui bahwa amalan soleh itu di guru-guru kita, di ustaz-ustaz kita yang pernah kita belajar, bahwa suatu amalan soleh itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sehingga menjadi sebuah ibadah, itu yang disebut dengan amal soleh. Nah, ada yang lebih pentingnya, kata Allah, yang syarat yang kedua untuk bertemu dengan Allah, dirindukan dengan Allah, dicintai dengan Allah, yaitu wala yusrik bi ibadati rabbih. Janganlah kalian mempersekutukan atau musyrik, syirik di dalam ibadah kepada Allah. Ini di ayat ini menerangkan orang yang sedang ibadah, bukan menceritakan orang kafir, tapi orang yang sedang ibadah Allah. Jangan dicampuri ibadah kalian dengan kemusyrikan, dengan syirik. Syirik di sini tentu bukan secara dohir menyekutukan Allah, menduakan Allah, seperti halnya orang kafir yang menyembah berhala, matahari ataupun api. Tapi ini dikatakan syirik di sini ialah syirik kecil, yaitu riya, karena Nabi mengatakan syirik itu dibagi dua, ada syirkul akbar, yaitu syirik besar, itu kepada kekafiran, ada yang syirik asgor, yaitu syirik kecil. Dan Nabi mengatakan syirik kecil itu adalah riya. Jadi maksud ayat ini adalah
janganlah kalian ibadah dibarengi dengan riya. Jadi ayat ini menjelaskan kalau ingin mengharap pertemuan dengan Allah maka lakukan ibadah dan jangan dibarengi dengan riya. Itu inti dari terjemahan ayat 110 surat Al-Kahfi ini. Pada sidang Jumat rahimakumullah, pernahkah kita saat ini bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah pernah kita melakukan amalan yang tahu hanya kita dan Allah saja yang tahu? Orang tua kita tidak tahu, istri kita tidak tahu, anak-anak kita tidak tahu, jamaah kita tidak tahu, tetangga kita tidak tahu, masyarakat tidak tahu. Hanya perbuatan amal yang hanya kita dan Allah yang tahu. Inilah amalan yang tersembunyi, yang tidak nampak oleh orang lain. Itulah yang sangat dicintai oleh Allah. Bukan berarti ibadah-ibadah yang nampak juga itu baik, karena itu ada dianjurkannya juga. Ibadah itu ada yang tersembunyi, ada yang nampak. Seperti halnya muadzin tidak mungkin menyembunyikan suaranya, justru harus terdengar. Terus takbir Idul Fitri, Idul Adha itu dikeraskan, dinampakkan. Lalu ada imam yang suaranya merdu misalkan, lalu ketika sholat jahar dia melantunkan ayat-ayat, itu kan otomatis harus nampak, ibadah yang nampak. Yang nampak lebih baik, tapi ada yang suatu ibadah yang paling hebat lebih baik, yaitu amalan yang ibadah yang tersembunyi. Itulah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah satu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu adda taqi ghani wal hafid." Jadi kata Allah, "Innallaha yuhibbu", sesungguhnya Allah mencintai abdan, hambanya yang pertama ittaqi, yang bertakwa, yang takut kepada Allah dimanapun berada, baik ketika beramai-ramai berjamaah, baik ketika sendirian, dia takut kepada Allah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, ittaqullah haitsuma kunta, dimanapun bertakwalah, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu orang-orang yang sangat dicintai dan disukai oleh Allah. Lalu yang kedua ialah al-ghani, orang-orang yang hatinya selalu merasa cukup. Walaupun Allah menakdirkan dia dalam keadaan miskin, dia tidak mengeluh resah kepada Allah. Dia ditimpa musibah, sakit, diberikan kesakitan oleh Allah, dia tidak mengeluh kepada Allah. Dia menerima takdirnya, dan mudah-mudahan ini menjadi kifarat dosanya, senantiasa menimbulkan rasa bersyukur di dalam dirinya. Inilah yang Allah sangat cintai dari hambanya. Lalu yang ketiga yang dicintai Allah pada seorang hambanya ialah al-hafiz, yaitu orang yang senantiasa menyembunyikan amal solehnya. Jadi orang yang senantiasa menyembunyikan amal-amal solehnya, inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan ini sangat sulit, dan ini jarang sekali orang yang ini. Kadang orang yang soleh pun tidak terasa bahwa terpamerkan kesolehannya. Dalam hadis-hadis banyak sekali menceritakan bahwa begitu banyaknya amalan soleh yang lebih baik disembunyikan daripada ditampakkan. Bahkan di dalam hadis salah satunya kata Nabi, "Ya ayuhannas, akumussalam." Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Wa ta'amu ta'am, berikanlah makan, memberi makan kepada fakir miskin, maksudnya wasilu arham, sambunglah silaturahmi, mengunjungi kerabat saudara, berkunjung untuk bersilaturahmi. Lalu yang paling penting kata Nabi, wasallu bilail wan nasu biniyam, salatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur. Ini maksudnya Nabi menyuruh kita sholat ketika orang-orang tertidur, maksudnya menyembunyikan sholatnya, bukan menampakkan sholatnya. Jadi kata Nabi lebih baik
sholat itu disembunyikan, maksudnya sholat sunat, bukan sholat wajib yang harus di masjid. Jadi ketika sholat malam, terus sholat duha, misalkan sholat witir, nah sholat sunat itu sebaiknya disembunyikan, tidak boleh dinampakkan pada orang-orang. Jadi apalagi sholat malam, jangan sampai ada orang yang tahu bahwa kita senantiasa setiap hari melakukan sholat malam. Ada yang orang yang ketika sholat subuh tergantung-gantung, lemas, seakan-akan mengatakan, oh dia mungkin tadi malam melakukan sholat tahajud, menimbulkan pertanyaan seperti itu. Tidak menimbulkan pertanyaan, kadang orang ada yang menceritakan, oh aduh tuduh, tadi saya akan mengerjakan sholat, alhamdulillah sholat tahajud 11 rakaat misalkan. Nah seperti itu sholat emang baik, emang tapi kata Nabi yang lebih baik itu disembunyikan, yaitu khususnya sholat sunnah. Kecuali sholat qobla dan ba'da itu yang terlalu dekat dengan sholat fardu, itu boleh dilakukan di masjid. Tapi untuk sholat duha dan sholat tahajud dan sholat sunat lainnya itu baiknya di rumah. Sebagaimana disabda Nabi di dalam hadis Bukhari nomor 37, Muslim 781 mengatakan Zaid bin Sabit, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, sallu ayyuhan nasu bi buyutikum, salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdal salat, karena sebaik-baiknya salat, as-salatu mar'i fi baitihi, adalah salat seorang di rumahnya, illa maktubah, kecuali salat wajib. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan orang, yang salah satunya adalah orang yang ketika berzikir kepada Allah berlinang air matanya, sebagaimana disebutkan dalam penggalan hadis tersebut, wa rajulu dzakarallah, seorang yang berzikir kepada Allah khalian, dalam keadaan sepi, fafadot ainahu, meneteskan air mata. Jadi perlu digarisbawahi halian, dalam keadaan sepi, karena ada orang yang menampakkan dirinya ketika doa di masjid, zikir di masjid sambil menangis-nangis berdoanya. Nah ini di kalangan sahabat dikatakan lebih baik tahan air mata kalian, jangan ditampakkan kepada orang lain. Seharusnya kalau mau seperti itu lakukan di rumah kalian. Jadi ketika dalam keadaan sepi sendiri baru kita berdoa meneteskan air mata. Nah itu yang dianjurkan oleh Nabi untuk menyembunyikan amal-amal tersebut. Bahkan doa yang paling baik juga doa yang tersembunyi. Orang yang didoakannya itu tidak tahu. Jadi saudara kita sedang sakit, kita doakan dia cepat sembuh. Saudara kita tidak tahu mendoakan bahwa kita senantiasa mendoakan saudara kita. Ketika dia sembuh, mungkin terkabulnya doa kita karena doa kita sembuhnya. Dia beranggapan bahwa oh sombong, saya sakit tidak pernah menjenguk, saya sakit tidak pernah datang. Padahal di dalam hatinya ada doa yang senantiasa diucapkan untuk saudara kita. Nah itulah rahasia amal yang lebih baik dilakukan tersembunyi daripada
eh, terbuka dilihat orang lain. Lalu ketika membaca Al-Quran pun lebih baik sendiri di rumah membaca Al-Quran. Ketika ada tamu, ketika suara kita dikeraskan, ada tamu, kita pelankan seolah-olah kita tidak sedang membaca Al-Quran. Tapi kalau ada yang ria mungkin lebih dikeraskan karena ingin ketahuan. Bahkan jangan di rumah, di masjid pun malahan dikeluarkan speakernya untuk mengaji. Sebetulnya amalan-amalan yang lebih baik yang ada yang disembunyikan, ada yang harus ditampakkan. Kita lihat kondisi ibadahnya tersebut dan sunnah atau wajib yang perlu kita tampakkan, ada yang perlu kita rahasiakan. Ada cerita-cerita dari para khalifah kita yang senantiasa menyembunyikan amalnya, sepertinya Abu Bakar yang menjadi khalifah ketika memimpin, dia setiap tengah malam membagikan sedekah kepada orang-orang miskin. Lalu ketika itu tidak ada yang tahu dan diikuti oleh Umar. Ketika itu Abu Bakar kemana nih? Ketika itu ke sebuah rumah yang isinya adalah nenek yang sudah tua. Lalu dikasih dia beras makan, lalu dibersihkan sesudahnya. Ketika Abu Bakar pulang, lalu Umar memasuki dan bertanya, apa yang dilakukan seorang tersebut kepada Anda misalkan. Lalu nenek itu menjawab, dia memberiku setiap malam makan dan membersihkannya. Lalu Umar pun bertanya kepada Abu Bakar, alangkah mulianya hai khalifah amalmu yang tidak diketahui orang lain. Lalu Abu Umar pun ikut meneruskan ketika memimpin khalifahnya. Umar juga membagikan kepada orang-orang miskin tanpa diketahui oleh orang lain tengah malam. Lalu ini pun diteruskan oleh cucu Nabi yaitu Husain bin Ali. Ya, setiap malam sembunyi-sembunyi di depan rumah mengasihkan sembako-sembako, menyebarkan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Ketika ketahuan itu ketika dia sudah meninggal. Ketika meninggal ada bekas di jenazahnya itu di punggungnya bekas hitam karena sering memanggul beras gitu. Nah, ketika meninggal sudah tidak ada lagi, merasa orang-orang di Arab itu sudah orang miskin itu kok tidak ada yang membagikan lagi sembako. Nah, ketika itulah ketahuan bahwa Husain bin Ali yang membagikan sedekah setiap malam. Jadi lebih baiknya amal-amal yang kita lakukan itu tersembunyi, hanya kita dan Allah yang tahu. Itu yang lebih baik kata Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya diri saya pribadi dan umumnya para jamaah yang mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan, itu dari kebodohan saya sendiri dan kebenarannya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, aqulu qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.